Shalom, perkenalkan saya Anastasia, jurusan Pendidikan Agama Kristen semester 4 di Sekolah Tinggi Teologi Bethesda Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang materi homiletika dari mata kuliah Teologi Pastoral dengan dosen pengampu Dr. Paul Fotinus Gulo MTH. Yang pertama ada definisi homiletika. Apa sih homiletika itu? Homiletika adalah ilmu yang mempelajari tentang khotbah. Homiletik itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu homilia atau gerika yang berarti Allah berbicara kepada manusia. Seperti definisinya, homiletika adalah ilmu yang berbicara tentang khotbah. Khotbah merupakan inti dari tugas utama gereja. Karena mengabarkan Injil dengan khotbah merupakan tugas terpenting dari yang penting. Bisa dilihat dalam Markus 1 ayatnya yang ke-38. Kemampuan berkhotbah didukung oleh karunia yang dimiliki. Karunia yang ada yaitu berhikmat, pengetahuan, iman, menyembuhkan, mengadakan mukjizat, bernubuat, membedakan roh, berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh, bisa kita lihat dalam 1 Korintus 12. Selanjutnya tujuan berkhotbah. Tujuan berkhotbah diantaranya khotbah khusus perkabaran Injil. Yang selanjutnya khotbah menimbulkan iman, meneguhkan dan membangun, dan mempertahankan dari berbagai ancaman. Lalu bagaimana berkhotbah yang efektif? Yang pertama, kita harus melibatkan Allah. Yang kedua, juga kita harus mempelajari Alkitab. Yang ketiga, kita juga harus beranggapan bahwa tidak perlu persiapan yang serius, karena sesuatu yang kita siapkan itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi tidak boleh dianggap sepele ketika kita ingin berkhotbah. Dan yang keempat, kita juga harus beranggapan bahwa saya bisa dan biasa berkhotbah. Selanjutnya ada beberapa jenis khotbah yang saya paparkan. Yang pertama ada khotbah ekspositori, yang kedua ada khotbah topikal, yang ketiga ada khotbah tekstual, yang keempat ada khotbah biografi, yang kelima ada khotbah analitis, dan yang terakhir ada khotbah analogis. Selanjutnya ada sumber-sumber khotbah. Sumber-sumber khotbah diantaranya ada dari observasi, membaca percakapan, Alkitab, biografi, sejarah, koran, alam, filsafat, pengalaman pribadi, lagu, teologi, buku-buku umum, psikologi, puisi, pidato, majalah, khotbah, ilmu pengetahuan, bahkan dan lain-lainnya. Selanjutnya yang terakhir saya akan membahas tentang tata krama dalam berkhotbah. Tata krama dalam berkhotbah diantaranya kesungguhan yang mendalam, tidak perlu membawa banyak buku atau buku yang tebal, dan yang ketiga berbicara dengan penuh keyakinan, yang keempat dengan kelembutan dan berbahasa yang santun, yang kelima bersikap rendah hati, yang keenam menunjukkan simpati terhadap keinginan orang, yang ketujuh berpakaian rapi dan sopan, yang kedelapan menjaga emosi, yang kesembilan selalu penuh dengan senyum, yang kesepuluh jaga kontak mata, tidak hanya memandang satu titik. Dan yang terakhir atur volume suara, aksen atau logat, gaya dan lain-lainnya. Sekian presentasi yang dapat saya jelaskan tentang homiletika. Semoga teman-teman semuanya dapat memahami tentang homiletika. Dan akhir kata saya mengucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita selalu dan jadilah saksi Kristus supaya namanya ditinggikan. Amin.